Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan untuk hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Namun sebelum memulai kegiatan bimbingan ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kegiatan bimbingan kelompok ini merupakan kegiatan yang dimana dalamnya akan membahas suatu topik. Di sini Ibu sudah menyiapkan salah satu topik, yaitu saling menghargai dan menghormati orang lain. Tujuannya yaitu agar kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan saling menghargai, contoh dari saling menghargai, dan cara untuk meningkatkan rasa saling menghargai kepada orang lain. Nah, di sini Ibu akan memberikan video yang sudah Ibu kirim di grup ya, nanti kalian lihat. Dan di sini juga kita akan membahas tentang contoh saling menghargai dan cara untuk meningkatkannya itu. Sampai sini kalian paham? Paham. Siap. Nah, dalam kegiatan ini juga Ibu berharap kalian semua dapat aktif dalam kegiatan ini dan kalian juga tidak perlu khawatir karena di dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa saja yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, di mana para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapatnya, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkan tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompoknya. Nah, yang terakhir ada asas kenormatifan, yaitu semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Nah, aturan yang harus kalian patuhi yaitu dalam kegiatan ini kalian tidak boleh mengejek, tidak boleh menertawakan pendapat teman kalian. Dan jika kalian ingin bertanya, mohon acungkan tangan terlebih dahulu. Mengerti? Ya, siap. Nah, sebelum dimulai kita ice breaking dulu ya. Ice breaking perkenalan. Nah, Ibu akan contohin dulu. Nah, contohnya seperti ini ya. Perkenalkan, nama saya Rafa Aulia. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Arya Mauriska. Selanjutnya, ya. perkenalkan, nama saya Asifa. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Gilang. Oke, perkenalannya udah beres. Nah, sekarang kita lanjut aja ke tahap berikutnya. Oke, kalian udah siap semua kan di sini? Siap. Siap untuk ke tahap selanjutnya? siap. Insya Allah siap. Kita mulai ya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sikap saling menghargai. Apa sih saling menghargai itu? Saling menghargai adalah sikap toleransi sesama umat manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia lainnya, di mana seseorang menganggap keberadaan orang lain sebagai bagian dari lingkungan sama seperti dirinya, tidak saling bermusuhan atau merugikan antara sesama manusia lain. Nah, sekarang kita tonton video yang tadi udah Ibu kirim di grup. Coba sekarang kita tonton dulu.
Oke, gimana tadi? Udah selesai nonton videonya? Dah. Sekarang ibu mau tanya apa sih pendapat kalian setelah melihat video yang ibu kirim tadi? Oke, siapa yang mau berpendapat duluan? Acungkan tangan. Ya. Oke, Gilang, Ya, gimana? setelah tadi saya melihat video tersebut, pendapat saya tentang video tadi, ketika kita membantu orang lain, kita juga pasti. Oke, Ashifa, apa pendapat kamu? Tadi dari video yang aku tonton, pendapat aku adalah ketika kita ingin berbagi kepada siapapun, kita tidak perlu untuk memandang agama yang akan kita beri itu. Ya, betul. Pendapat aku, ketika kita sedang membantu orang lain dengan ikhlas, kita akan mendapatkan balasan yang lebih. Ya. Oke, jadi emang betul ya kalau misalnya kita mau membantu seseorang itu kita tidak usah melihat ras, suku dan agamanya. Jadi kita kalau membantu ya kita yang harus ikhlas gitu, tidak perlu memandang apapun itu gitu. Tidak perlu memandang latar belakangnya bagaimana gitu kan. Nah, di sini apa aja sih contoh sikap saling menghargai yang kalian tahu gitu? Ya, saya. Oke, Gilang apa? Saling menghargai itu ketika kita tidak melihat teman kita beragama apa, mempunyai ras apa. Misalkan saya orang Sunda, dia orang Jawa, tidak perlu memandang itu karena di dalam pertemanan itu menjalin hubungan baik. Oke, Gilang. Selanjutnya siapa? Aku Oke, Syifa bagaimana? contohnya menghargai orang tua, Ya, terus hormat kepada orang ya, tua ya. terus sopan kepada yang lebih tua maupun ke yang sepantaran kita. Benar. Ya. Selanjutnya Alia. Menghargai pendapat orang lain. Ya, betul. Jadi contoh-contoh sikap saling menghargai itu yaitu kita tidak boleh membedakan ras, suku atau agama dalam pertemanan. Betul sekali. Dan contoh yang lain juga kita harus hormat kepada orang tua, kepada sesama teman dan kepada orang lain. Dan juga kita harus menghargai pendapat dari orang lain kan. Nah, ibu tambahin juga di sini contoh dari sikap saling menghargai itu yaitu tidak mengganggu teman saat teman yang berbeda agama dengan kita sedang beribadah. Terus tidak saling mengolok-ngolok, terus tidak pilih-pilih teman. Terus kita juga harus berperilaku sopan santun kepada orang lain. Nah, di sini juga ada cara kita untuk memperkuat sikap saling menghormati kepada orang lain gitu ya, saling menghargai. Nah, yang pertama itu adalah cara kita yang pertama yaitu kenali diri. Karena kalau misalnya kita sudah mengenali diri kita sendiri dengan baik, kita juga akan tahu gitu bagaimana kita bersikap kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan terhadap orang lain, cara kita untuk menghargai orang lain seperti apa, itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua itu ada pahami perbedaan. Kita juga harus tahu dia sukunya apa, dia rasnya apa, dia agamanya apa, dan latar belakangnya gimana, kita juga harus tahu gitu. Nah, jika kita sudah paham mengenai perbedaan, maka toleransi itu akan muncul ketika kita menghadapi suatu perbedaan. Nah, entah itu beda keyakinan atau beda kondisi fisik. Jadi perbedaan itu tercipta bukan untuk mengotak-ngotakan kita. Jadi justru perbedaan itu tercipta agar kita menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sama gitu. Jadi pasti berbeda gitu. Nah, yang ketiga ada menjalin persahabatan dengan orang yang berbeda. Nah, jadi untuk membangun sikap toleransi, cobalah menjalin persahabatan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Ya, perbedaan budaya, suku, agama, sampai kondisi fisik tidak menjadi penghalang untuk menjalin sebuah persahabatan. Jadi bersahabatlah dengan orang yang berbeda akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai perbedaan, bukan malah menjauhinya. Nah, yang keempat adalah berpikir secara bijaksana. Sikap toleransi terhadap sesama yang berbeda akan lahir dengan sendirinya jika kita mampu berpikir secara bijaksana. Nah, yang kelima ada posisikan diri ke orang yang kamu anggap berbeda.
Nah, jadi kamu tidak selalu mengutamakan keinginan pribadi kamu atau memaksa agar orang lain yang kamu anggap berbeda untuk turut menyetujui keinginan kamu. Jadi kalau misalnya ada nih orang berbeda dengan kita, kita juga harus menganggap diri kita seperti itu. Jadi agar kita juga bisa menghargai dia gitu. Nah, yang terakhir ini adalah traveling untuk membuka pikiran. Jadi traveling itu bukan untuk hanya kesenangan, tapi traveling itu juga mengajarkan kita untuk membuka pikiran kita. Jadi kita coba ke tempat-tempat yang memiliki budaya yang berbeda atau memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi di situ kita bisa belajar dan kita bisa memiliki rasa toleransi atau rasa saling menghargai kita terhadap orang lain gitu. Nah, oke, dari yang tadi udah kita bahas bareng-bareng, ada yang mau menyimpulkan gak di sini? Aku. Oke, Asyifa apa? Jadi kesimpulannya, kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita tidak perlu membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Ya, betul sekali. Memang betul ya apa yang tadi dijelaskan oleh Syifa. Kita itu tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Karena kita juga tinggal di Indonesia yang dimana suku dan budayanya banyak sekali. Jadi kita perlu untuk menghargai itu semua. Nah, di sini Ibu mau nanya, setelah kalian melakukan kegiatan ini, apa sih yang akan kalian lakuin terhadap sikap saling menghargai? Oke, siapa dulu? Aku Oke, Alia. lebih menghargai pendapat orang lain. Ya, betul. Gilang. Ya, saya akan menerapkan apa yang telah saya pelajari hari ini. Baik, bagus Kedepannya sekali. lebih bagus. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apa sih kesan dan pesan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Oke, mau siapa dulu? Aku mungkin ya. Oke, Jadi Gilang. pesan dan kesannya, kita tidak boleh menjauhi teman yang berbeda agama, suku, dan ras. Jadi kita tetap harus bersama karena itu tuh teman kita tetap. Ya, Udah. kesan, senang, sedih. Senang, kita jadi lebih tahu apa yang seharusnya kita lakuin untuk orang yang lebih dewasa dari kita atau sepantaran dari kita. Oke, Alia. Kesannya bagaimana? Kesannya akan lebih menghargai orang yang berbeda secara fisik. Oke, kesan melakukan kegiatan ini gimana? Senang nggak? Senang, kita lebih tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Ya. Oke. Nah, kesan dari Ibu sendiri juga, Ibu sangat senang ya bisa melakukan kegiatan kelompok bareng-bareng kalian gitu, dan sangat seru sekali. Nah, semoga juga kita dapat bertemu di bimbingan kelompok selanjutnya ya. Ya. Nah, karena kita sudah memulai kegiatan ini dengan berdoa, maka sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita juga menutup kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih kepada semuanya. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi